Apa sih sebenarnya yang menjadi rahasia menuliskan mimpi yang bisa menjadi kenyataan? Bagaimana cara kita menuliskannya sehingga mimpi atau goal atau tujuan tersebut bisa terlihat di realitas fisik kita? Yuk, langsung aja kita bahas. Hello and welcome, saya Nia. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, di channel ini kita akan banyak banget ngebahas tentang berbagai sudut pandang proses manifestasi, tentang pengembangan diri, dan juga spiritualitas universal. Asik kan? Kali ini kita akan kembali lagi tentang menuliskan mimpi, menuliskan goal atau menuliskan tujuan. Gimana sih sebenarnya caranya, apa sih rahasianya supaya goal tersebut bisa menjadi kenyataan di realitas fisik kita. Menuliskan mimpi atau keinginan atau goal, kalau dalam sudut pandang manifestasi atau dalam konteks law of attraction, biasanya disebut dengan istilah scripting. Jadi kalau teman-teman mendengar tentang istilah scripting, teman-teman nggak usah bingung. Essentially yang dimaksud dengan scripting adalah menuliskan impian, menuliskan goal, menuliskan suatu tujuan yang mau kita capai di dalam hidup kita. Scripting sendiri ada banyak macamnya, ada banyak gayanya, bisa dipilih sesuai dengan yang mana yang paling cocok dengan diri teman-teman, yang mana yang paling bisa membangkitkan emosi atau paling bisa teman-teman rasakan nyata terjadi di dalam internal reality teman-teman atau terjadi di dalam diri teman-teman, terjadi di dalam pikiran teman-teman. Sebelumnya di video ini saya juga pernah bahas tentang berbagai cara scripting, nanti teman-teman bisa lihat di akhir video saya akan sertakan linknya. Namun demikian, menurut saya pribadi ada dua hal yang menjadi syarat utama. Maksudnya syarat utama itu kita harus perhatikan ketika kita menuliskan impian kita, ketika kita menuliskan goal yang mau kita capai. Ibaratnya ini jadi kayak dasar kita melakukan scripting. Yang pertama, sebisa mungkin apa yang mau kita tuju, apa yang menjadi goal kita harus spesifik atau harus jelas atau harus detail. Maksudnya jelas ini seperti apa? Maksudnya jelas adalah kita tahu ukurannya. Kalau misalnya yang mau kita manifestasikan adalah peningkatan pendapatan di bisnis kita misalnya, ya kita tulis nominalnya yang mau kita capai berapa. Atau hal lain, kalau misalnya yang mau kita capai adalah nurunin atau naikin berat badan, ya kita tulis juga di sana berapa kilo yang mau kita capai. Atau lain hal lagi, kalau misalnya yang mau kita tuju, yang mau kita attract, yang mau kita capai adalah mendapatkan pasangan, menarik jodoh ya bahasanya. Ya kita tulis kriteria seperti apa yang kita mau dari pasangan kita tersebut. Terus pertanyaan yang selanjutnya yang biasanya saya dapat juga adalah, Kak gimana kalau misalnya saya nggak tahu nih spesifiknya saya mau apa, tetap bisa terwujud atau enggak? Kalau misalnya saya nggak terlalu spesifik. Jawaban saya, hal tersebut tetap bisa terwujud. Dan ini saya berangkat dari pengalaman saya sendiri sebenarnya. Sebelum saya mendalami proses manifestasi secara sadar, saya pernah mengalami beberapa hal yang termanifestasi dari menuliskan mimpi, namun nggak terlalu spesifik. Nanti saya taruh juga linknya di layar akhir buat referensi teman-teman. Apa sih yang terjadi dengan pengalaman saya tersebut? Yang kedua yang harus diperhatikan adalah sebisa mungkin melibatkan feeling atau sebisa mungkin melibatkan perasaan nyata lebih tepatnya terhadap apa yang mau kita manifestasikan, apa yang mau kita capai melalui teknik scripting ini, melalui menuliskan impian ini. Jadi kayak gini, feeling atau merasakan sendiri itu bisa terjadi di berbagai level indera. Bisa terjadi secara emosional, secara pendengaran, secara perasaan, bisa terjadi secara sentuhan, dan lain sebagainya. Jadi ketika dimaksudkan merasakan nyata ini nggak cuman secara emosi, tapi juga libatkan indera-indera yang lainnya. Jadi kan biasanya nih kalau misalnya orang scripting atau menuliskan sesuatu impian, kalau misalnya mengambil sudut pandang law of attraction,
pasti awal-awalnya saya bahagia dan bersyukur bla 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 gitu ya. Jadi ketika menuliskan saya bahagia dan saya bersyukur itu, ya benar-benar dibayangkan gimana perasaan bahagia, gimana perasaan syukur kita ketika kita sudah mencapai, sudah mendapatkan apa yang mau kita manifestasikan tersebut. Jadi nggak plain aja. Untuk itu, sebaiknya sebisa mungkin kita mempersiapkan diri sebelum kita melakukan proses scripting ini. Ya, ambillah waktu yang dimana kita bisa rileks, dimana kita bisa nyantai, dimana kita bisa berfokus terhadap apa yang mau kita manifestasikan. Jadi, pikiran kita tenang juga, kita enak nulisnya, feeling secara emosionalnya bisa dapat. Sebagai tambahan bonus, satu lagi yang juga harus diperhatikan. Bukan harus diperhatikan sih, lebih tepatnya, yang kita slow aja, relax aja, adalah tentang gimana how to-nya, tercapainya melalui jalur apa, itu sebisa mungkin kita relax saja. Dalam artian, kita tetap melakukan hal yang bisa kita lakukan pada saat ini. Namun, nggak usah terlalu terfokus bahwa hanya dengan cara ini kita bisa mencapai apa yang mau kita manifestasikan. Cuma dengan cara ini loh jalannya kita menuju atau kita bertemu dengan manifestasi kita. Karena bisa aja nggak kayak gitu kejadiannya. Ini prinsipnya adalah prinsip path of least resistance. Jadi kita akan bertemu dengan manifestasi kita di saat kita benar-benar ngerasa slow. Justru ketika effort kita itu lagi kita nggak on the do, justru kita malah akan bertemu dengan manifestasi kita. Itu cara manifestasi yang menurut saya paling nyenengin dan benar-benar kayak wah, rasanya itu benar-benar luar biasa. Jadi you can chill, you can relax, enjoy the journey, nikmati perjalanan manifestasi ini. Saya punya banyak video di kanan kiri saya yang bisa membantu teman-teman untuk memanifestasikan apa yang menjadi keinginan atau goal atau tujuan teman-teman dalam hidup. See you again in the next video. Bye!